Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasul alihi wa ashabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatan dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, salihin was salihat, a'azzakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini Allah memperkenankan kita semuanya untuk dapat kembali menghadiri majelis ilmu di masjid yang kita cintai ini. Semoga setiap langkah kita menuju tempat ini, setiap tapaknya berbalas pahala di sisi Allah, menjadi penggugur dari dosa-dosa kita dan memudahkan jalan kita menuju surga. Amin Allahumma amin. Salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mulia ini. Kita akan kembali melanjutkan kitab Kaifa amalahum sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah atau berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita sampai pada bagian berikutnya, yaitu interaksi Rasulullah sallallahu dengan orang-orang munafik. Kita harus tahu dulu siapa orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang mengaku menghormati prinsip-prinsip dan hukum-hukum Islam, akan tetapi mereka diam-diam adalah memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka mendukung musuh-musuh Islam, terutama di masa-masa sulit. Mereka membocorkan rahasia kaum muslimin. Mereka menebarkan dan menanamkan ketakutan dalam hatinya kaum muslimin. Mereka suka menyebarkan kabar bohong. Mereka suka merongrong pemerintahan Islam. Dan penyakit kemunafikan ini adalah penyakit yang jahat, penyakit yang serius dan berbahaya. Bahkan para ulama mengatakan kemunafikan itu lebih berbahaya daripada pada kekufuran. Kata Ibnu Taimiyah dalam perkataannya, sungguh kemunafikan itu lebih berbahaya daripada kekufuran, dan orang ini akan ada terus menerus sampai hari kiamat, kata beliau. Ya. Dan makanya di dalam Al-Quran disebutkan hukuman yang sangat berat untuk orang-orang munafik itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 145, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan dimasukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka yang paling bawah, neraka yang paling dasar. Jadi kalau surga yang paling indah itu surga yang paling atas, namanya surga Firdaus. Kalau neraka yang paling bawah itu adalah neraka yang paling sakit dan pedih siksanya. Ya, itu disebut dengan neraka Jahannam. Ya, neraka Jahannam. Dan orang-orang munafik itu nanti letaknya di neraka yang paling bawah. Ya, dan orang-orang munafik tidak hanya ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Ya, orang-orang munafik ini ada di sepanjang zaman. Apa buktinya? Buktinya Allah Subhanahu wa ta'ala membahas panjang lebar di dalam ayat-ayatnya tentang bagaimana sifat-sifat orang munafik.
Kalau hanya ada di zaman Nabi SAW, tidak perlu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya. Nabi juga tidak perlu mengatakan di dalam hadis tentang ciri-ciri orang-orang munafik. Tapi karena orang munafik ini ada di sepanjang zaman, bahkan zaman setelah Nabi SAW wafat, maka Allah Subhanahu wa taala bahas tentangnya. Maka di sini muallif hafizahullahu taala beliau menyebutkan sebelum membahas tentang bagaimana orang munafik di zaman Rasulullah dan bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan mereka, muallif hafizahullahu taala menyebutkan apa saja sifat-sifat orang munafik. Ya. Orang-orang yang secara lahiriah mengungkapkan keyakinannya kepada Islam, tapi secara batiniah mereka memusuhi Islam, tidak mempercayainya. Ini ciri-cirinya apa saja? Sifat-sifatnya apa saja, ya, dan bagaimana caranya membedakan antara orang munafik dengan orang yang tulus dalam keimanannya. Beliau menyebutkan beberapa sifat di sini. Di antaranya yang pertama adalah orang munafik itu orang yang gemar, ya, berdusta, ya, suka berdusta. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-8 Allah berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi sesungguhnya mereka sebenarnya tidak beriman. Nah, mereka suka berdusta, suka mengaku-ngaku beriman tapi sejatinya mereka tidak beriman. Jadi ciri pertama yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an di ayat ke-8 itu, orang munafik itu suka beriman, suka berdusta dalam keimanan, suka berdusta dalam keimanan. Makanya di awal surah Al-Baqarah itu Allah menyebutkan 3 golongan. Golongan yang pertama orang-orang beriman, golongan kedua orang-orang kafir, golongan ketiga orang-orang munafik. Ayat tentang orang-orang munafik jauh lebih panjang daripada ayat tentang orang-orang kafir. Para ulama menyimpulkan bahwa inilah menunjukkan bahwa orang kafir itu tidak lebih berbahaya daripada orang munafik. Orang munafik lebih berbahaya daripada orang kafir. Karena kalau kafir jelas dia terang benderang menunjukkan kekufurannya. Orang-orang beriman bisa membedakan bahayanya ini orang kafir. Tapi kalau orang munafik, dia menusuk dari dalam. Dia duri di dalam selimut. Dia menampakkan keimanannya, kemudian tapi dia sebenarnya tidak beriman kepada Allah dan memusuhi agama Allah. Maka ciri pertama itu dia suka berdusta, orang munafik itu. Kemudian yang kedua, orang munafik itu suka Allah berfirman di ayat 9-nya surah Al-Baqarah, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka merasa menipu Allah. Jadi mengartikan yukhadi'unallah itu bukan mereka menipu Allah, karena Allah tidak bisa ditipu, tapi ditambahkan kata merasa. Mereka merasa menipu Allah. Dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadari itu. Ini sifat yang kedua. Selain suka berdusta, ngaku-ngaku beriman, mereka juga suka menipu, ya. Kemudian yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang gemar menyebarkan kerusakan di muka bumi. Ini sifatnya orang munafik, ya. Kata Allah dalam ayat yang ke-12, 11 dan 12, Allah berfirman, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun." Apabila dikatakan kepada mereka, jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami ini orang-orang yang melakukan perbaikan. Kami ini revolusioner. Ya, kami ini pembaharu. Kami ini pengusung perubahan, gitu ya. Padahal sejatinya mereka mengadakan kerusakan, ya. Jadi mereka suka melakukan kerusakan. Ala innahum humul mufsidun, kata Allah, sungguh mereka adalah orang-orang yang perusak. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak menyadari hal itu, ya. Nah, ini hadirin muliakan Allah.
Di ayat yang lain misalnya di surah Al-Baqarah 204 sampai 206 juga disebutkan bagaimana praktek kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Kata Allah, minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Dan di antara manusia ada yang ucapannya sangat menarik, ya, mengenai kehidupan dunia, menarik hatimu dia. Ucapannya itu menarik, dan dia berseru kepada Allah agar mempersaksikan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi dia suka bawa-bawa namanya Allah, suka bawa-bawa agama Allah, ya. Wa huwa aladzul hisam, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Pakaiannya islami, ya, perkataannya masya Allah, barakallahu fikum, gitu ya, ya. Tapi apa? Retorikanya menarik, tapi ternyata dia adalah penentang yang paling keras. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Kata Allah, ya, dan apabila dia berpaling darimu, dia sedang tidak ada di hadapanmu, dia berjalan di bumi untuk melakukan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan merusak hewan ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Wa idza qila lahu taqillah akhadathul izzatu bil itsmi. Apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kamu kepada Allah, akhadathu al izzatu bil itsmi, ya, maka bangkitlah kesombongannya yang menyebabkan perbuatan dosa. Jadi dia ini tidak mau mengakui kesalahannya. Fahasbuhu jahannam, kata Allah, cukuplah neraka jahanam untuknya, ya. Wala bi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal, ya. Jadi yang ketiga, ya, sifatnya orang munafik itu suka melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah. Sifat yang keempat, malas beribadah. Kalau disuruh ibadah malas-malesan. Maunya ibadah itu kalau di depan orang saja. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 142, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas-malasan. Mereka bermaksud riak di hadapan manusia, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit saja. Jadi orang-orang munafik itu dia soleh di hadapan manusia saja, ketika sendirian hilang kesolihannya. Di hadapan manusia dia menjadi sahabatnya malaikat, ketika sendirian dia menjadi sahabatnya setan, ya. Nah, itu orang-orang munafik, malas beribadah. Kalau ada panggilan sholat, mereka menjauh, berat langkah kakinya untuk mendatangi masjid, ya. Ini orang-orang munafik, ya. Kemudian yang kelima adalah suka mengolok-olok orang-orang beriman. Hati-hati, suka mengolok-olok orang-orang beriman. Ini sifatnya orang munafik. Ayat ke-14 surat Al-Baqarah, Allah berfirman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka berkata, aku orang beriman seperti kalian, kami orang beriman, amanna, seperti kalian. Fa idza khalau ila syayatinihim, tapi ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, kepada kawan-kawan mereka, mereka berkata, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kalian, wahai setan-setan, kami hanyalah mengolok-olok. Kami ini kaum yang suka mengolok-olok di belakang. Di depan baik-baik, di belakang kami mengolok-olok. Nah, ini sifatnya orang munafik, ya. Kemudian yang keenam, selain suka mengolok-olok, orang-orang munafik ini punya sifat sangat membenci orang-orang beriman. Jadi kalau lihat orang beriman itu
Tidak hanya suka berkata-kata di belakang, tapi dia sangat geting. Geting itu benci. Ya, tidak suka melihat orang beriman berkumpul, orang beriman beramal, orang beriman beribadah, itu tidak suka. Membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat itu tidak suka. Ya, ini orang-orang munafik. Ya. Kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 118, qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut-mulut mereka, wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang ada di dalam dada mereka lebih besar. Ya, kebenciannya lebih besar. Ya. Dalam ayat yang lain di ayat 120-nya, ini cirinya orang munafik kayak gini nih. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kamu memperoleh kebahagiaan, kebaikan, mereka sedih. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kamu lagi sedih, kamu lagi menderita, lagi dapat bencana, yafrahu biha. Mereka bergembira karenanya. Ya. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu bersabar dan bertakwa kepada Allah menghadapi mereka, niscaya tipu daya mereka ini tidak akan membahayakan kalian sama sekali, kata Allah. Ya. Jadi memang orang-orang kafir, orang-orang munafik ini ya sama kayak orang-orang kafir, hanya saja dia ini berpakaian dengan pakaian ya keislaman. Ya. Seperti itu, bencinya sama, bahkan lebih besar daripada kebencian orang kafir. Kalau orang kafir itu masih ada sekat antara dirinya dengan orang Islam, orang beriman. Tapi kalau orang munafik ini berada di sekitar kita, sehingga kemudian kebenciannya kadangkala dia sembunyikan, dan karena dia sembunyikan itu maka meledak-ledak, lebih besar sejatinya. Ya, nah itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, di antara sifat yang disebutkan oleh muallif di sini adalah orang-orang munafik itu setia sama orang-orang kafir, setia kepada orang-orang kafir. Ya. Jadi mereka menjadikan orang-orang kafir itu temannya. Kalau sama orang Islam seneng, tapi kalau sama orang kafir malah jadikan teman. Kalau sama orang Islam, dikafir-kafirin. Ya. Lisannya kehormatannya tidak pernah luput dari celaan lisannya. Tapi kalau sama orang kafir malah didiamkan saja. Ini orang munafik seperti ini. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 138 139, basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Kabarkan kepada orang-orang munafik tentang azab yang sangat pedih. Siapa orang-orang munafik? Alladzina yattakhizunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai penolongnya, ya, dan meninggalkan orang-orang beriman, ya. Itu orang-orang kafir, ya. Jadi orang kafir lebih aman dari gangguan lisan dan tangannya daripada orang beriman. Ini orang-orang munafik nih, tandanya orang-orang munafik. Kemudian yang kedelapan, orang-orang munafik memiliki sifat senantiasa meninggalkan hukum-hukum Islam. Ya. Meninggalkan hukum-hukum Islam. Mereka selalu berpaling ketika diajak berhukum dengan hukum Islam. Mereka pinginnya nyari hukum sendiri, ya, sesuai dengan kehendak hawa nafsunya. Disebutkan Allah dalam surah An-Nur ayat ke-47 sampai 50. Bahkan mereka sebaliknya, kalau orang beriman itu mengajak kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran, kalau mereka mengajak kepada kemungkaran dan melarang kepada kebaikan, gitu ya. Kalau ada kebaikan, ada gerakan kebaikan, dia benci luar biasa. Kalau ada kemungkaran, dia dukung. Ini orang munafik, ya. Allah katakan dalam surah At-Taubah 67, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan itu ya sama sebagian dengan sebagian yang lain.
Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka memerintahkan kepada yang mungkar dan mencegah dari yang ma'ruf. Wa yaqbiduna aydiyahum. Dan kata Allah, dan mereka menggenggamkan tangan mereka, tidak mau menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ya. Jadi mereka ini tidak mau membiayai dakwah, mereka tidak mau membiayai orang kesusahan, mereka tidak mau, pokoknya yang bau-bau Islam itu tidak usah lah dibiayai. Nah, ini orang-orang munafik seperti ini, dan itu sifat yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, dan itu ada di sepanjang zaman. Ya. Ya, nanti ada yang lebih ketara lagi nanti di sifat 9 dan 10. Ya. Kemudian yang ke-9, ya, sifat yang ke-9, orang-orang munafik ini punya sifat enggan bertaubat karena kesombongannya. Ya. Allah katakan dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-5, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah. Dan datanglah kalian, ta'alu, agar Rasulullah memohonkan ampun untuk kalian, ya. Lawwaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Ya, wa hum mustakbirun. Mereka membuang muka mereka, lalu mereka berpaling sedang mereka menyombongkan diri. Jadi mereka ini orang-orang yang jarang bertobat. Ya, jadi untuk menghilangkan sifat kemunafikan dalam diri kita itu perbanyak bertobat. Kata para ulama, orang yang sering bertobat itu orang yang paling lembut hatinya, karena dia selalu mengakui bahwa dirinya banyak melakukan kesalahan. Sebaliknya, orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang sulit bertaubat karena angkuh, karena merasa benar sendiri, karena tidak mau diingatkan, ya. Maka ada sifat kemunafikan di situ. Dan sifat yang terakhir, yang ke-10, semuanya ada 10 disebutkan muallif, ya. Yang ke-10, orang-orang munafik itu selalu memerangi orang-orang beriman secara ekonomi. Mereka paling tidak suka kalau orang beriman itu kaya. Orang Islam punya duit itu paling tidak suka orang munafik. Makanya semua kalau bisa dikriminalisasi, semuanya kalau bisa dikasuskan, ya. Ini orang-orang munafik. Karena Allah sendiri yang mengatakan. Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-7, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Mereka orang-orang munafik ini berkata, janganlah kamu berikan infak kepada Rasulullah dan orang-orangnya sampai mereka nanti bangkrut, sampai mereka nanti bubar meninggalkan Rasulullah dan sahabatnya, ya. Tapi apa kata Allah? Walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Dan miliknya Allah segala perbendaharaan di langit dan bumi, kata Allah. Jadi walaupun bagaimanapun mereka menghalang-halangi kaum muslimin dari urusan-urusan ekonomi, ya, Allah yang maha memiliki perbendaharaan, ya, di langit dan di bumi. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Akan tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahuinya. Nah, ini beberapa ciri-ciri yang disebutkan oleh muallif hafizahullah taala, Dr. Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala. Ini menunjukkan bahwa kemunafikan itu penyakit batin yang sangat berbahaya, hadir. Sebagaimana Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan kemunafikan itu penyakit batin yang sangat berbahaya, yang bisa saja mengenai setiap orang-orang beriman, ya. Makanya kita selalu memohon kepada Allah agar terlindungi diri kita dari sifat-sifat munafik yang tadi itu, ya. Jangan sampai kita ini jadi orang yang kalau ada orang Islam menampakkan keislamannya malah kita halang-halangi, tapi kalau ada orang kafir, orang yang tidak beriman mengkampanyekan kebatilan, kita biasa saja. Kalau sampai ada dalam diri kita sifat seperti itu, jangan-jangan kita ini punya sifat orang munafik. Makanya para sahabat dan para tabi'in itu membiasakan satu doa, yang mana doa ini kemudian mereka baca terus di setiap munajatnya. Doa apa? Doa agar terhindar dari khusyuknya kemunafikan. Kadang-kadang kita ini munafik tapi khusyuk, hadirin, sehingga kita tidak sadar.
Ya, makanya para ulama, sahabat dan tabi'in itu punya doa begini bunyinya. Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khusyuknya kemunafikan. Ya. Ya. Kadang-kadang hati kita ini perlu terus dijaga dan diperbaharui semangatnya dalam keislaman, dalam keimanan, agar kemudian tadi sifat nifak itu tidak menjamur di dalam hati kita tanpa kita sengaja. Ya. Kadang-kadang kita ini melihat orang muslim yang teguh dalam keislamannya, kita malah jauhi dia, kita malah katakan ini kayaknya ekstremis nih orangnya, ya beragama ya tidak usah gitu-gitu banget, padahal dia orang yang menegakkan agama. Sebaliknya ada orang yang kemudian melakukan kebatilan, merusak generasi dengan kebiasaan. Kita biasa saja, malah kita ikut-ikutan. Apa tidak munafik itu kita? Ya. Nah, ini yang kemudian harus menjadikan kita ini harus jangan hanya kita membahas tentang sejarah orang munafik di zaman Nabi, sejarah orang munafik di zaman keislaman, tapi kita sendiri tidak pernah menjaga diri kita. Jangan-jangan diri kita ini ada kenifakan. Maka kita berlindung kepada Allah, karena kenifakan ini penyakit yang sangat halus hadirin. Penyakit batin, tidak terlihat secara mata. Adapun yang kita sebutkan sifat-sifatnya tadi itu manifestasi, ya, itu impact dari penyakit nifak, sehingga kemudian membenci, kemudian mengolok-olok orang beriman, kemudian menghalang-halangi orang beriman dari kemajuannya dalam masalah ekonomi dan lain sebagainya. Itu, ya, itu impact dan pengaruh dari rusaknya hati ketika dijangkiti penyakit munafik, gitu ya, penyakit kemunafikan. Nah, itu sifat-sifat yang perlu kita perhatikan dan kita berlindung memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat-sifat orang munafik. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya di sini mu'alif mulai menjelaskan sejarah orang munafik. Ya, beliau mengatakan kaum muslimin di zaman Nabi SAW, maksudnya Nabi dan para sahabat, itu tidak pernah menjumpai orang munafik sebelum hijrah ke Madinah. Ya, jadi di fase Mekah itu tidak ada orang munafik. Di fase Mekah tidak ada orang munafik. Ya. Kenapa di fase Mekah tidak ada orang munafik? Karena ketika itu umat Islam masih sedikit dan belum kuat, dan orang-orang kafir mendominasi mereka, sehingga orang-orang kafir yang benci Islam tidak perlu menyembunyikan, ya, apa yang sebenarnya mereka percayai. Jadi ya sudah jelas hitam putih, ya, kafir, Islam, gitu ya. Itu di fase Mekah. Tapi kemudian ketika di fase Madinah, nah disinilah mulai. Di fase Madinah kaum muslimin bertambah kuat di Madinah. Kemudian akhirnya orang-orang kafir yang membenci Rasulullah dan para sahabat tidak punya pilihan kecuali biar mereka tetap aman eksistensinya di Madinah, mereka masuk Islam secara pura-pura, ya. Yang penting masuk Islam dulu biar aman, dan mereka menyembunyikan kekufurannya. Dan kita semuanya tahu bahwa pemimpin orang-orang munafik di Madinah itu bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, atau sering disebut dengan Ibnu Salul, ya. Yang mana Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebelum Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, ia berharap menjadi pemimpin dua kabilah besar di Madinah, Aus dan Khazraj. Dan Aus dan Khazraj memang mengakui ketokohannya Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Hanya saja karena Rasulullah datang ke Madinah dengan akhlaknya yang mulia, dengan konsep risalahnya yang kemudian dihormati oleh banyak orang di Madinah, menjadikan Abdullah bin Ubay bin Salul ini gagal, tidak jadi pemimpin Madinah. Itulah yang kemudian menyebabkan kebencian Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya awalnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu tidak mau masuk Islam, tapi gara-gara ada peristiwa nanti yang menyebabkan dia terpaksa masuk Islam. Ini diceritakan oleh mu'alif di sini secara lengkap, ya. Jadi awalnya
kaum muslimin itu sudah tahu bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul ini benci Islam, ya. Dan kejadian itu terjadi sebelum perang Badar, ya. Sebelum perang Badar tahun 2 Hijriah, ya, kebencian Abdullah bin Ubay bin Salul itu sudah sangat nyata, ya. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan suatu hari Rasulullah pernah mengendarai seekor keledai. Kemudian setelah itu beliau memboncengkan diriku menuju sebuah wilayah di Bani Harith Al-Khazraji untuk mencari tahu kesehatannya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini seorang pemuka Bani Khazraj, nanti jadi sahabat mulia yang sangat besar kontribusinya dalam perjuangan, ya. Dan hal itu terjadi sebelum perang Badar, kata Usamah bin Zaid. Kemudian setelah beliau mengendarai keledainya, beliau melewati berbagai perkumpulan orang-orang yang sedang duduk. Di antaranya di situ ada orang-orang muslim, orang-orang musyrik, ada orang-orang penyembah berhala, ada orang-orang Yahudi. Di antara mereka yang duduk itu ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum dia mengaku beriman. Jadi dia masih belum mengakui Rasulullah sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Dan kemudian ketika keledainya Rasulullah dan rombongan itu lewat, debu yang ditimbulkan derap kaki keledai ini kemudian akhirnya bertebangan mengenai orang-orang yang duduk ini, ya. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul menutup hidungnya dengan jubahnya dan berkata, jangan menebar debu kepada kami, ya. Tidak tersinggung dengan ucapan tersebut, Rasulullah SAW kemudian mengucapkan salam kepada mereka, Assalamualaikum, berhenti dan turun dari hewan tunggangan tersebut. Kemudian Rasulullah membacakan beberapa ayat di dalam Al-Quran, mengajak mereka untuk masuk kepada agama Allah. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul dengan kebenciannya itu berkata, wahai manusia, jika yang kamu katakan ini kebenaran, wahai Muhammad, ya, wahai manusia, ya, jika yang kamu katakan ini kebenaran, hal terbaik bagimu adalah tidak mengusik kami yang sedang duduk-duduk di sini, ya. Kembalilah ke tempatmu. Kalaupun ada nanti yang tertarik di antara kami, dia akan datang sendiri kepadamu. Jadi kata Abdullah bin Ubay dengan sombong begitu. Kemudian Abdullah bin Ruwahah yang juga duduk di situ, sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang nanti akhirnya masuk Islam, dia berkata, tidak apa-apa wahai fulan, ya, manggil Rasulullah, tidak apa-apa wahai tuan, datanglah ke majelis kami karena kami suka mendengar itu, ya. Nah, ini bedanya orang sombong sama orang yang mau menerima pendapat. Orang kalau mau menerima pendapat orang kalau menerima kebenaran itu biasanya dengan hidayah. Makanya ilmu itu menjaga hidayah. Kenapa? Karena orang yang mudah menerima ilmu itu biasanya apa? Ya, open minded. Dia terbuka, wawasannya terbuka, kemudian ada banyak insight kebaikan masuk ke dalam dirinya. Beda dengan orang yang nerima ilmu saja tidak mau, nerima pendapat lain orang lain saja tidak mau. Biasanya orang seperti ini disebut oleh para ulama dengan istilah jumudul ain, pandangannya kaku. Kalau pandangannya kaku sudah, dia tidak mau menerima kebaikan, ya. Justru ketika keburukan yang kemudian memenangkan hawa nafsunya dia terima biasanya. Yang kayak gini ini biasanya jauh dari hidayah. Nah, ini sama, Abdullah bin Ruwahah menerima, Abdullah bin Ubay bin Salul tidak mau menerima. Akhirnya Abdullah bin Ruwahah nanti dapat hidayah, Abdullah bin Ubay bin Salul tetap dalam kekufurannya. Nah, akhirnya hadirin dimuliakan Allah, ya. Sampailah kemudian Rasulullah sampai ke rumahnya Sa'ad bin Ubadah tadi, ya, pemuka suku Khazraj, suku terbesar di Madinah. Di Madinah ada dua suku besar, Khazraj dan Aus. Nah, ini pemuka suku Khazraj itu namanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Nah, sampai di rumahnya Sa'ad bin Ubadah, beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, tidakkah kamu mendengarkan apa yang dikatakan Ibnu Salul tadi? Ya, kok dia kok ketus sekali ya tadi. Ketika aku datang kok dia ketus seperti itu, ya. Dia berkata demikian dan demikian, diceritakan sama Rasulullah. Kemudian Sa'ad bin Ubadah itu bercerita, ya Rasulullah, maafkanlah Ibnu Salul. Aku bersumpah demi Allah, ya,
Allah memberikan engkau kedudukan mulia, tetapi sejauh mengenai Abdullah, penduduk Madinah pernah hampir mengangkat dia sebagai pemimpin di kota ini, sebagai raja di kota ini, ya. Hanya saja kemudian Allah berkehendak lain. Allah menghalangi hal itu dengan kebenaran yang dianugerahkan kepadamu, ya. Hal itu membuatnya cemburu kepadamu, wahai Rasulullah, dan kecemburuan itu mendorong perilaku yang engkau saksikan tadi. Maka wahai Rasulullah, maafkan dia. Jadi Sa'ad bin Ubadah ini masih menghormati Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, masih menghormati karena dia juga tokoh, ya, dan sangat dihormati di kalangan Khazraj dan Aus, ya. Kemudian akhirnya Rasulullah dan para sahabat, karena alasannya Sa'ad bin Ubadah itu, akhirnya mereka sering memaafkan orang-orang munafik, sering memaafkan. Sebagaimana sejatinya Rasul SAW itu ya pribadi yang suka memaafkan. Orang-orang Yahudi itu, orang-orang ahlul kitab, orang-orang musyrikin Mekah sering dimaafkan oleh Nabi SAW. Dan ayat-ayat itu banyak menjelaskan tentang bagaimana ketika Rasulullah itu diuji oleh kezalimannya orang-orang kafir dan ahlul kitab, Rasulullah diminta untuk memaafkan, ya. Dan banyak ayat disebutkan, ada 3 ayat yang menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah diminta untuk banyak memaafkan. Yang pertama surah Ali Imran 186, Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kalau kamu bisa bersabar wahai Muhammad, kalau kamu bisa tetap bertakwa kepada Allah, maka itu adalah urusan yang sangat utama, ya, urusan perkara yang sangat utama. Disuruh sabar pertama Rasulullah sama gangguannya orang kafir sama orang Yahudi, ya, orang-orang ahlul kitab juga. Kemudian yang kedua di Al-Baqarah 109 Allah berfirman, wa'fu wasfahu, ya, Al-Baqarah 109, wa'fu wasfahu, wahai Muhammad, maafkanlah dan biarkanlah mereka, ya, wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah mendatangkan perintahnya. Di selain disuruh bersabar, disuruh memaafkan dan membiarkan. Yang ketiga Al-Hijr ayat 94, itu juga turun di fase Mekah. Allah berfirman, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan risalahmu, ya, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sudah paling, fa'arid wa a'rid 'anil musyrikin, ya. Surah Al-Hijr 94. Jadi ada perintah suruh sabar, ada perintah suruh memaafkan, ada perintah suruh berpaling. Sudah, biarkan saja, tidak usah dibales, ya, tidak usah dibales. Jadi Allah sudah mempersiapkan Rasulullah sejak di Mekah. Ketika di Madinah melihat makhluk-makhluk seperti orang-orang munafik ini, ya, kemudian Rasulullah gampang memaafkan mereka, ya, gampang memaafkan mereka. Nah, ini belum kelihatan Abdullah bin Ubay ini kafir apa munafik, hanya dia sangat benci sama Rasul sebelum perang Badar. Setelah perang Badar, nah ini di sini dimulai episode orang munafik ini. Setelah perang Badar, kekuatan kaum muslimin kan tambah banyak, ya. Kaum muslimin semakin besar, ya. Jadi dunia jazirah Arab itu mendapatkan kabar bahwa Muhammad dan para sahabatnya memenangkan peperangan, ya, melawan orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang Quraisy itu kan suku yang sangat dihormati di Jazirah Arab. Lah kok bisa menang lawan mereka? Maka banyak sekali yang kemudian menerima Islam. Semakin besar, kemudian orang-orang seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang tadinya sangat membenci Islam, kemudian mereka mengakui keislamannya, ya. Mereka mengaku masuk Islam. Cari aman, tadi saya bilang cari aman, ya. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, jadi ada hadis diriwayatkan oleh sahabat Usamah bin Zaid, ya, hadis sahih diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, disebutkan ketika Rasulullah selesai berperang dalam perang Badar, ya, Allah memenangkan Rasulullah, ya, di atas para bangsawan Quraisy. Kemudian beliau kembali ke Madinah. Ketika beliau kembali ke Madinah bersama para sahabat sebagai pemenang yang membawa banyak harta rampasan perang,
Ya, melihat tersebut Abdullah bin Ubay bin Salul dan kaum musyrikin, ya, mereka berkata urusan ini sudah berjaya. Maksudnya agamanya Muhammad sudah berjaya. Oleh karena itu kemudian mereka menyatakan berbaiat masuk Islam kepada Rasulullah dan kemudian menjadi muslim. Ya. Jadi mereka ini masuk Islam karena apa? Takut eksistensinya hilang. Ya, dalam hati mereka masih menyimpan kekufuran dan kebencian kepada Islam. Ya. Nah, kemudian baru setelah itu, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang munafik di bawah kontrolnya itu mulai melancarkan aksi-aksinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ya, contohnya, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu pernah memihak orang-orang Yahudi yang membuat keonaran di Madinah. Jadi ada kabilah Yahudi yang punya pasar besar di Madinah, namanya pasar Koinuko. Kabilahnya namanya kabilah Koinuko, Yahudi Koinuko. Kalau sekarang di Madinah itu ada di depannya Masjid Nabawi. Kalau panjenengan sampai di Masjid Nabawi, maka di depannya Masjid Nabawi itu ada seperti bangunan kecil kotak. Lah di situ dulu pasarnya orang-orang Yahudi. Ya, disitulah tempat dulu Yahudi punya pasar, namanya pasar Koinuko. Nah, di antara isi perjanjian piagam Madinah itu kan mereka tidak boleh merongrong dan tidak boleh menentang pemimpin Madinah yang ketika itu ditunjuk adalah Rasulullah SAW. Nah, pernah suatu ketika dalam Sirah Ibnu Hisham disebutkan ada seorang muslimah mendatangi toko perhiasan di pasar Koinuko itu. Kemudian dia ingin menjual perhiasannya, ingin jadikan uang. Kemudian ada salah seorang penjual perhiasan itu adalah orang Yahudi. Ya. Kemudian orang Yahudi ini menginginkan agar si wanita ini membuka penutup wajahnya. Ingin melihat wajahnya si wanita ini. Ya, kemudian muslimah ini tidak mau. Kemudian tukang perhiasan tersebut memaku pakaian si wanita, ya, dengan sedemikian rupa ditarik gitu ya. Kemudian ketika si wanita ini berdiri maka tersingkap seluruh tubuhnya dan kemudian orang-orang Yahudi yang ada di situ menertawai wanita ini. Ya, melihat kejadian tersebut ada seorang muslim yang datang melihat ada wanita dilecehkan oleh yang orang Yahudi. Maka kemudian si muslim ini mengambil pedangnya dan menusuk si Yahudi penjual perhiasan ini sampai mati. Ya, membela si wanita ini. Kemudian akhirnya orang-orang Yahudi membalas si muslim ini, membalas kemudian melakukan pembunuhan. Sehingga si muslim yang membela wanita tadi itu kan kemudian nanti terbunuh, ya. Nah, mendengar kejadian itu, hadirin dimuliakan Allah, ya. Mendengar kejadian itu akhirnya terjadi permusuhan antara orang-orang muslim dengan orang-orang Bani Koinuko, orang-orang Yahudi. Ya, akhirnya orang-orang Bani Koinuko ini memblokade Rasulullah SAW. Ya, mereka menentang Rasulullah SAW, tidak boleh kaum muslimin masuk ke daerahnya orang Yahudi. Nah, itu adalah pelanggaran piagam Madinah, karena semua masyarakat Madinah ketika Rasulullah datang sudah sepakat mereka akan hidup rukun di situ. Ya. Nah, kemudian akhirnya apa? Akibat tersebut, akhirnya Rasulullah dan para sahabat kemudian mengepung kampung Bani Koinuko itu. Ya, sampai mereka mau bertobat. Kalau tidak mau bertobat disuruh keluar dari Madinah. Nah, pas kejadian itu, pas mereka mengepung Bani Koinuko itu, Rasulullah mengepung Bani Koinuko, ya, maka datanglah Abdullah bin Ubay bin Salul. Datang Abdullah bin Ubay bin Salul berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, berlaku baiklah kepada sekutuku." Ya. Namun Rasulullah awalnya tidak menanggapi. Kemudian dia mengatakan lagi, "Wahai Muhammad, berlaku baiklah kepada sekutuku." Koinuko itu sekutuku. Ya, dari dulu mereka menghormatiku, maka berlakulah baik kepada mereka. Ya, kemudian Rasulullah tidak memperdulikannya. Sampai kemudian akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini dengan tidak hormat merenggut pakaiannya Rasulullah dan berkata, ya,
"Hai Muhammad, dengarkan aku." Maka Rasulullah agak marah dan berkata, "Lepaskan aku." Ya, lepaskan aku. Karena Rasulullah ini juga agak pasang harga yang tinggi. Karena apa? Karena ada seorang muslimah yang dihinakan, ada seorang muslim yang terbunuh di situ. Ya. Kemudian akhirnya, "Lepaskan aku," kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah marah, ya. Dan kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, aku bersumpah kepada Allah, aku tidak akan melepaskanmu sampai engkau memperlakukan sekutuku dengan baik. Ya. Mereka adalah 400 orang yang tidak membawa senjata dan 300 orang yang membawa senjata yang melindungiku selama ini, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian hal tersebut diungkapkan terus sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian Rasulullah mengatakan, mereka milikmu, mereka milikmu. Jadi Rasulullah memaafkan Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang ini. Karena Rasulullah tidak mau, nanti disebutkan di sini, kenapa Rasulullah itu sering ngalah sama orang-orang munafik ini. Karena Rasulullah tidak mau ya para sahabatnya atau orang-orang yang belum mengenal Islam melihat Rasulullah bertikai dengan sahabatnya sendiri. Ya, karena statusnya Abdullah bin Ubay bin Salul ketika itu kan muslim. Kalau Rasulullah kemudian bertikai membunuh sahabatnya sendiri, nanti apa kata orang-orang yang belum kenal Islam. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul ketika itu dimaafkan oleh Rasulullah. Sudah, ini kok milikmu, kata Rasulullah. Tapi Rasulullah memberikan catatan, ini orang memang ada bibit-bibit kemunafikan di sini ya. Nah, itu salah satu kejadian yang terjadi di Madinah, menunjukkan bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul dan komplotannya ini apa? Ya, bersekongkol jahat untuk membela orang-orang Yahudi yang jahat kepada kaum muslimin. Kemudian di antara yang lain ya, yang cukup merusak ya aksinya Abdullah bin Ubay bin Salul yang cukup merusak itu adalah ketika ia menarik diri dari perang Uhud. Perang Uhud itu aslinya kaum muslimin lebih dari berapa orang? Lebih dari 1.000 orang. Tapi sepertiganya diangkut sama Abdullah bin Ubay bin Salul, digembosi dan diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga sebagian sahabat yang ketika itu lemah imannya kemudian akhirnya pulang untuk tidak Uhud. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini berhasil menarik ya sepertiga pasukan ya. Meskipun begitu Rasulullah tidak menghukum mereka. Hanya saja Allah menurunkan ayat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 88. Famalakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Maka mengapa kalian terpecah belah menjadi 2 kelompok mengenai orang-orang munafik ini? Jadi gara-gara Abdullah bin Ubay bin Salul dan sepertiga pasukan tadi melepaskan diri kembali ke Madinah, para sahabat itu berselisih pendapat menjadi pendapat. Yang satu, kita harus memerangi mereka, ayo kita kejar mereka, kita perangi. Yang satu lagi mengatakan kita tidak perlu memerangi mereka, wong Rasulullah saja diem saja ya. Akhirnya Allah turunkan surah An-Nisa ayat 88. Fama lakum fil munafiqina fi'atain. Kenapa kalian malah berbeda pendapat tentang orang munafik ya, padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekufuran. Kan sudah jelas dia kufur, sudah biarkan saja, fokus dalam perang Uhud, begitu ya. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah. Jadi ini keonaran yang kedua yang dilakukan oleh orang-orang munafik di Madinah. Kemudian yang pelajaran yang penting adalah Rasulullah SAW itu tidak pernah menanggapi mereka dengan kebencian, tidak pernah menanggapi mereka dengan peperangan, dengan melawan, itu tidak pernah. Karena tadi dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Abdullah bin Ubay bin Salul itu suka memprovokasi kaum muslimin. Kalau sholat itu, Abdullah bin Ubay bin Salul itu kalau sholat di saf pertama di belakangnya Rasulullah. Tapi seusai sholat Rasulullah pulang, Abdullah bin Ubay bin Salul mulai mendekati sahabat-sahabat yang lemah imannya, mulai memprovokasi, mulai mengadu domba. Nah, itu Abdullah bin Ubay bin Salul bentuknya kayak gitu itu. Ya, orang munafik ini ya. Nah, Rasulullah SAW tidak pernah menghukum satu orang munafik pun di Madinah ya, demi mencegah keburukan yang lebih besar ya, yaitu apa? Keburukan yang lebih besar, menjadikan orang-orang nanti lari dari Islam. Muhammad aja membunuh sahabatnya sendiri
Makanya itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, biarkan saja dia, agar orang tidak mengatakan bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Ya. Sampai pernah sahabat Umar ibn Khattab itu, ya, emosi sekali, ya, sampai mengatakan, izinkan aku memenggal leher orang munafik ini, ya Rasulullah. Kenapa? Karena ketika suatu hari Rasulullah dalam sebuah perjalanan, ya, ada orang muhajirin sama ansor itu kelahi gitu ya. Ya namanya perselisihan pendapat ya. Di jalan ya ada yang nyenggol binatang ternaknya, kemudian yang disenggol itu ansor, yang nyenggol muhajirin. Akhirnya kelahi, kemudian yang ansor manggil teman-temannya ansor, yang muhajirin manggil teman-temannya muhajirin. Kelahi, kemudian didamaikan sama Rasulullah. Abdullah bin Ubay bin Salul ada di situ. Dan apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Ya, ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan mereka sudah melakukannya. Maksudnya apa? Mereka sudah kelahi sendiri. Ya, demi Allah ketika sampai kembali di Madinah, ia nanti akan mengusir yang hina. Maksudnya apa? Ansor akan mengusir muhajirin nih, orang-orang Mekah nih dari Madinah gitu ya. Lah, ada yang dengar perkataannya Abdullah bin Ubay bin Salul itu dilaporkan ke Rasulullah. Ketika dilaporkan ke Rasulullah, Umar dengar, ya. Kemudian Umar marah dan berkata, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqahu." Ya Rasulullah, izinkan aku memenggal leher orang munafik ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, biarkan saja dia, ya, agar orang tidak mengatakan bahwa Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Lah, isu Rasulullah mau bunuh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul ini sudah tersebar. Ketika tersebar, datanglah putra Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini ceritanya masyhur sekali. Datang Abdullah bin Ubay bin Salul. Lah, Abdullah ini putranya Ibnu Salul ini, ya, dia ini sangat beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bapaknya gembong munafik, anaknya beriman, gitu ya. Lah, mendengar katanya Rasulullah mau memenggal kepalanya bapaknya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini mendatangi Rasulullah, ya. Datang kepada Rasulullah menanyakan tentang persoalan apa yang terjadi apa yang dikatakan ayahnya. Dia menghadap Rasulullah, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, aku mendengar engkau hendak memenggal kepala ayahku, ya Rasulullah." Ya, karena banyak orang yang mengatakan hal itu, ya, gara-gara omongannya Umar tadi itu. Ya, padahal jawabannya Rasulullah, biarkan saja, begitu ya. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul ini, putranya gembong munafik ini, dia berkata, "Wahai Rasulullah, jika engkau benar-benar berniat melakukan hal itu, biarkan aku saja yang membunuh ayahku, ya Rasulullah." Ya, karena kalau ada orang yang membunuh ayahku, maka mungkin hatiku tidak kuat. Tapi kalau aku membunuh ayahku karenamu, ya Rasulullah, maka itu lebih baik daripada aku melihat orang lain membunuh ayahku. Kayak gitu itu hadirin, keimanannya para sahabat radhiyallahu anhum. Kan jangan, kata Rasulullah kepada putranya Ibnu Salul, jangan, kita akan bersikap baik kepadanya dan berlemah lembut kepadanya selama dia masih hidup bersama kita. Kata Rasulullah begitu, hadirin. Ya, jadi Rasulullah tidak pingin betul nanti orang-orang yang belum masuk Islam jadi takut masuk Islam. Gara-gara apa? Gara-gara Rasulullah bunuh sahabatnya sendiri. Ini pentingnya akhlakul karimah di sini, hadirin. Kadang-kadang orang takut melihat Islam itu gara-gara apa? Gara-gara kita sendiri rame, kita sendiri kelahi, kita sendiri saling mentahdzir, satu dengan yang lain menyalahkan, menyesatkan. Ya, tampilkan akhlak terbaik di hadapan orang-orang yang belum mengenal Islam, agar mereka tidak lari dari Islam tapi mendekat kepada Islam. Ya, Masya Allah. Kemudian, ya, di antara kerusakan yang mereka lakukan, hadirin dimuliakan Allah, ya, di antara kerusakan yang mereka lakukan adalah mereka memprovokasi orang-orang kaya untuk tidak berinfak, ya, untuk stop nyumbang Rasulullah dan para sahabat, untuk stop bersedekah, ya, tadi menghalang-halangi secara ekonomi, ya. Abdullah bin Ubay bin mengatakan jangan menafkahkan untuk mereka yang bersama Rasulullah agar mereka bubar,
Ya, bubar. Tadi kan di dalam Al-Qur'an ya. Surah Al-Munafikun. Anda buka surah Al-Munafikun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ke-7 ya. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Mereka berkata, jangan kamu infak ya kepada Rasulullah dan kepada siapa yang berada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar jalan. Ya. Jadi kalau Anda melihat hari ini ada orang yang menghalang-halangi kaum muslimin secara perekonomian, ya, tidak pingin Islam besar secara ekonomi, ya. Nah, ini ada sifat-sifat kemunafikan di situ. Apalagi yang melakukan orang Islam. Kalau orang kafir jelas mereka tidak mau Islam ini besar. Tapi kalau yang melakukan orang Islam, hati-hati hadirin, ya. Hati-hati dengan orang-orang yang tidak suka Islam besar, ya. Nah, ini sifat munafik yang sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara kerusakan yang lain yang juga disebutkan muallif di sini, dimuliakan Allah, adalah ketika Abdullah bin Ubay bin Salul menfitnah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ini kemelut yang sangat pelik dihadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ibunda berzina dengan seorang sahabat bernama Sofwan bin Mu'attal, ya. Kejadiannya pulang dari perang Bani Mustalik, ya. Ibunda Aisyah, ini ada dua kejadian kalung ya, dulu pernah kita bahas di sini. Jadi di perang Bani Mustalik itu Rasulullah SAW pernah mengalami, istri beliau ajak di perang itu, ibunda Aisyah, ada peristiwa kalung itu 2 kali. Kalung pertama, memang kalungnya ibunda Aisyah ini lagi bermasalah gitu ya. Jadi jepitannya itu agak longgar gitu ya. Jadi gampang jatuh. Ya, yang pertama jatuh, yang kemudian nanti menghasilkan satu syarat tayamum itu ada ketika kalung yang pertama itu jatuh gitu ya. Jadi pas perjalanan berangkat kalungnya ibunda Aisyah jatuh, dicari-cari tidak ketemu sampai akhirnya ada syariat tayamum di situ. Ini pernah saya bahas di majelis ini. Nanti kalau ingin muter lagi, jadi ada 2 kali ibunda Aisyah ini mengalami peristiwa karena sebab kalung gitu ya. Ya, nanti ada di FKM TV, nanti Anda buka kalung ibunda Aisyah, tulis saja kalung ibunda Aisyah Umar Khas, nanti keluar ini. Ya. Kemudian yang kedua, ya ini pas pulang kalungnya ibunda Aisyah itu jatuh, ya. Kalungnya ibunda Aisyah jatuh, kemudian setelah itu dicari-cari, orang-orang tidak sadar kalau ternyata di dalam tenda yang diusung oleh para sahabat itu ibunda Aisyah nggak di dalam. Ya, karena ibunda Aisyah ini punya postur tubuh yang ringan begitu ya, sehingga kemudian orang ngira ada di dalam gitu ya. Sampai Madinah orang tidak sadar, ternyata ada tim penyapu namanya Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, ya. Melihat ibunda Aisyah tertinggal rombongan. Kemudian akhirnya, ya, singkat ceritanya, akhirnya Sofwan ini menemani ibunda Aisyah sampai ke Madinah. Di gerbang pintu Madinah, di situ ada 4 orang di gerbang pintu Madinah. Yang pertama adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, yang kedua adalah Hasan bin Thabit, ya, penyairnya Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah Mistah bin Utsasah. Mistah ini kerabatnya sahabat Abu Bakar, hidupnya dibiayai sama sahabat Abu Bakar, ya. Ibunya Mistah ini pembantunya keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang keempat, saudarinya Zainab binti Jahshin, yaitu Hamnah binti Jahshin, ya. Akhirnya 3 orang ini sebenarnya no comment, tapi Abdullah bin Ubay bin Salul itu tahu ini peluang untuk mengacaukan Madinah. Wah, ini kok cuman berdua saja ini, kata dia kepada 3 orang ini, ya. Demi Allah, Sofwan tidak akan selamat dari Aisyah, Aisyah pun tidak akan selamat dari Sofwan, katanya, ya. Menyebarkan doktrin begitu ya. Kemudian akhirnya hadirin dimuliakan Allah, isu itu kemudian berkembang di Madinah. Hanya saja memang ibunda Aisyah ketika itu tidak banyak tahu. Karena ibunda Aisyah setelah pulang dari perjalanan itu beliau sakit sekitar sebulan, ya. Nah, ketika sakit itulah kemudian menjadikan ibunda Aisyah ini tidak banyak
tahu kabar di luar, hadirin. Jadi hikmahnya apa? Kadang Allah itu kasih kita musibah agar apa? Agar kita ini terhindar dari musibah yang lebih besar, gitu ya. Jadi dijaga sama Allah Ibunda Aisyah ini. Kemudian Nabi mulai berubah sikap, ya. Nabi mulai berubah sikap. Kalau ketemu Aisyah itu hanya tanya apa kabar saja, gitu ya. Jadi kalau ini hikmahnya kata para ulama, kalau suami sudah mulai berubah sikap, ya mesti ada sesuatu tuh hadirin. Ada sesuatu, mungkin belanja anak jenengan kebanyakan atau apa ya. Ya itu ada sesuatu. Nah kemudian akhirnya Ibunda Aisyah mulai merasa, gitu ya. Dan yang lebih hebatnya lagi, ini kualitas generasi para sahabat itu ya. Ibunya Ibunda Aisyah, Ummu Rumman, dengan Abu Bakar As-Siddiq itu mereka no comment hadirin. Mereka tidak mencoba membela putrinya, tidak juga menyalahkan putrinya. Dalam kondisi isu berkembang begitu luar biasa, ya. Karena apa? Karena Abu Bakar As-Siddiq itu dia yakin betul kalau Aisyah tidak bersalah, pasti ayat akan turun membelanya, ya. Maka nanti kan ada 10 ayat di surah An-Nur itu yang membela Ibunda Aisyah, ya. Sampai kemudian di dalam riwayat itu disebutkan, ya, Rasulullah naik ke atas mimbar dan berkata kepada para sahabat, siapa yang akan membantuku untuk menghukum seseorang yang telah melukai dengan menfitnah nama baik istriku? Aku bersumpah dengan nama Allah, aku tidak mengetahui tentang istriku kecuali kebaikan. Dia juga menuduh orang yang aku tahu betul kesalihannya, dan dia tidak pernah masuk ke rumahku kecuali ada aku, Sofwan bin Mu'attal, ya. Jadi Rasulullah SAW sampai marah seperti itu, sampai kemudian hadirin dimuliakan Allah, akhirnya sampai Rasulullah itu goyah hadirin, ya. Rasulullah itu sampai goyah konsultasi dengan beberapa orang sahabat. Nah, ini bijaknya Rasulullah, ya. Ketika menghadapi kasus seperti itu, Rasulullah itu tanya dulu ke sahabat-sahabat terdekatnya. Rasulullah tanya ke Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali ini mantunya Rasulullah, tapi juga sahabat Ali ini seorang yang cerdas. Makanya dimintain konsultasi sama Rasulullah, ditanya, ya wahai, bagaimana menurutmu kabar yang beredar itu, ya. Kemudian kata Ali ini orangnya cerdas tapi orangnya entengan gitu ya, orangnya simple gitu ya. Kata Ali, ya Rasulullah, tidak usah ngurus begituan ya Rasulullah, ya. Kalau memang Aisyah begitu kan wanita lain banyak ya Rasulullah, katanya begitu, ya. Jadi seperti itu saja, ya. Jadi nikahi yang engkau ingin nikahi ya Rasulullah. Sahabat Ali begitu. Lah uniknya Rasulullah itu tidak hanya meminta pendapat orang-orang dewasa hadirin. Rasulullah juga meminta pendapat anak-anak muda, gitu ya. Ya, kemudian Rasulullah ini datang ke Usamah bin Zaid. Yang kemudian ini yang menjadikan Rasulullah itu teguh, ya. Rasulullah itu mantap dengan keyakinannya bahwa Ibunda Aisyah ini tidak bermasalah, ya. Tanya, padahal ketika itu Usamah bin Zaid itu usianya sekitar 13 atau 14 tahun, ya. Ya. Kemudian ditanya, wahai Usamah, bagaimana tanggapanmu tentang fitnah yang beredar ini, ya. Kata Usamah bin Zaid, ya, siapa yang menikahkanmu dengan Aisyah ya Rasulullah? Siapa yang menikahkanmu dengan Aisyah ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, Allah yang menikahkanku dengan Aisyah. Jibril membawa fotonya Aisyah, membawa gambarnya Aisyah, ya. Kemudian Jibril berkata kepadaku, ia adalah istrimu di dunia dan akhirat, ya. Kemudian kata Usamah bin Zaid apa? Ya Rasulullah, jika Allah yang menikahkanmu, Allah tidak akan menipumu ya Rasulullah, ya. Maka kemudian Rasulullah setelah itu apa? Mantap, ya, mantap dengan prinsipnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membersihkan namanya Ibunda Aisyah di 10 ayat di surah An-Nur itu. Di ayat ke-11-nya Allah mengungkit kemunafikannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa kata Allah di ayat 11-nya? Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. La tahsabuhu syarral lakum. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bal huwa khairul lakum. Padahal itu bahkan itu lebih baik bagimu. Likulli imri'in minhum maktasaba
minal ism. Kata Allah, tiap-tiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang mereka lakukan. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Dan orang yang akan paling banyak mengambil bagian besar dari balasan dari Allah adalah mereka yang paling besar menyebarkan berita bohong itu, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu namanya dimention Allah di dalam Al-Quran, ya. Dia ini orang yang sangat luar biasa, ya, kerusakannya luar biasa, sampai hampir saja membuat Rasulullah goyah, hadirin. Hampir saja membuat Rasulullah SAW goyah. Nah, ini hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum, di antara yang kemudian menjadikan orang-orang munafik di zaman Rasulullah ini menjadi momok, hadirin, dan selalu merusak barisannya kaum muslimin. Ya, nanti masih ada saya letakkan di pertemuan berikutnya. Masih panjang soalnya kisahnya orang munafik. Nanti mereka melakukan kerusakan di perang Tabuk. Kemudian mereka mengolok-ngolok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membuat Masjid Diror. Masjid Diror itu masjid saingan Masjid Nabawi, agar kemudian kaum muslimin terpecah, gitu ya, terpecah. Kemudian nanti ada kisah kematiannya Abdullah bin Ubay bin Salul, dan juga di sini mu'alif menyebutkan ada sebagian orang munafik di zaman Rasulullah yang juga nanti dapat hidayah, kemudian masuk Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Ini beberapa hal pelajaran penting dari berita bohong yang disebarkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Tadi saya lupa mengatakan hadisul ifki atau berita palsu tentang Ibunda Aisyah berzina itu cuman satu peristiwa, cuman satu peristiwa, dan bisa membuat geger Madinah, bisa membuat Abu Bakar pusing, Umuruman pusing, Ibunda Aisyah betul-betul ketakutan. Rasulullah SAW hampir tidak yakin, kalau tidak, kata si bocah kecil 13 tahun Usamah bin Zaid tadi, mungkin Rasulullah itu ya pusing juga, ya. Tapi kemudian itu cuman satu berita bohong, ya. Lah sekarang kita hidup di tengah-tengah, ya, berjibunnya berita bohong, ya. Berita bohong, kita hidup ini di zaman serba dusta, ya. Kedustaan itu banyak sekali. Makanya hati-hati sekali, hadirin. Satu berita bohong saja bisa memecah belah umat, apalagi kemudian banyak berita bohong. Makanya kan kemudian Islam itu memberikan kita konsep, ya, kalau menerima berita tabayun dulu, begitu kan? Fatabayyanu. Kalau menerima berita cover both side dulu, ya, dengarkan dari dua sisi, baru kemudian disimpulkan, tidak langsung ujuk-ujuk katanya, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Demikian yang dapat kita sampaikan kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan masih dalam interaksi Rasulullah dengan orang-orang munafik di pertemuan berikutnya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada pembawa acara. Jika ada tanya jawab, masih ada 5 menit, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.